Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhim wa ustadi wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminatu, dan adapun maqalah yang ke-8, ang jumhuril ulama'i, dari geng-gengnya para ulama. Ay aksaruhum, artinya paling banyak-banyaknya para ulama. Maksudnya para ulama itu pada ngomong gitu ya. Ulama-ulama yang geng-geng gitu maksudnya. Macam Pak Guru Tamrin belum masuk ini kriteria yang jumhurul ulama ya. Kalau batas guru jadi gurunya Pak Janes sudah sah, boleh. Cuman kalau disebut jumhurul ulama belum, ya gitu. Belum ranahnya, belum kelasnya ya. Rahmatullahi, adapun rahmatnya Allah itu alaihim, tetap atas mereka para jumhurul ulama. Ajma'ina, semua-muanya. Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akroma, memuliakan siapa Allah? Allah memuliakan nabiyahu, kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabinya Allah yang Allah muliakan tadi rupanya Muhammad, dan yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi bi khamsi karomatin, dengan 5 daripada kehormatan atau kemuliaan. Jadi baginda Nabi itu dikasih 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Akrama, memuliakan siapa Allahu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ismi, dengan nama, wal jismi, dan bentuk badan, wal ata'i, dan juga pemberian, wal khoto'i, dan juga kesalahan, warido, dan juga ridho. Jadi Allah itu memberikan kepada baginda Nabi jisim atau badan yang tidak sama dengan siapapun, apalagi dengan Pak Tamrin, jauh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nabi itu umur 60 tahun, itu jenggotnya yang putih baru 19, kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya, dari hadis Sayyidah Aisyah. 19. Pak Guru Tamrin hitung jenggotnya berapa yang putih. Anda sama itu. Dan baginda Nabi itu beda, tidak sama dengan kita. Lam yahtalim qattuto, Nabi tidak pernah mimpi basah. Kalau Pak Guru Tamrin bukan kok tidak pernah, malah niat buat amalan biar mimpi basah kalau gitu. Itu bedanya ya kan. Ini tidak ada pula orang kok di hadroh-hadrohi supaya dimimpiin basah itu. Sembrono, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh. Lal mu'allif rahimahullah. Pak Guru kok tahu? Ya tahu ya. Yang pertama dengan bil ismi, yaitu dengan namanya. Baginda Nabi itu mau dinamai Muhammad ya. Muhammad itu bahasa Arab. Jadi orang Arab sana, Muhammad itu kan orang yang terpuji. Ya kan? Jadi kalau orang itu nak ngato Nabi itu bingung. Kampret ke orang yang terpuji ya, macam mana coba? Orang yang terpuji kok dikampret-kampret, kan tidak cocok. Lucu pokoknya itu. Makanya menjadi pening orang Arab itu atas nama yaitu baginda Nabi Agung Muhammad itu. Nah, itu ya, itu begitu. Terus jisimnya Nabi juga begitu. Nabi itu kalau kumpul dengan kita seperti ini,
Nah, andai kan kok ada orang tingginya seberapa, beliau tuh nanti tinggi sedikit dari yang lainnya. Umum ini putih-putih semua, beliau tuh lebih putih sedikit dari yang lainnya. Andai kan beliau orang-orang kok pada cerah bahagia, beliau lebih cerah sedikit dari yang lainnya, itu begitu. Maka tidak bisa syaitan itu nak menyerupai jisimnya baginda Nabi. Hah? Ya enggak ada. Nabi itu enggak hitam ya. Nabi itu putih nian ya tidak, hitam nian ya tidak. Itu wajahnya Nabi. Enggak Pak, enggak hitam. Dia itu pokoknya dipandang tuh menyenangkan, bahagia lah pokoknya. Pokok kalau mandang Nabi itu enggak bisa tidur kalian sebulan. Nah itu kalau kalian kok mandang wajah Nabi itu. Nah itu gitu ya. Nah, kalau mandang Pak Tamrin ya sebel nengoknya kata orang sebel muntah kata orang. Itu gitu. Ya itu jisimnya Nabi. Wala tasaba, Nabi itu tidak pernah menguap. Kalau kita kan jangan kok pas ngaji, kalau pas ngaji nemen ya kan. Nah, itu Nabi itu seumur hidup tidak pernah menguap. Wala yuradillahu, dan Nabi itu bayangannya itu tidak ternampak. Gitu. Tidak ada bayangannya kalau kok di matahari. Beda kalau kita, ya kan? Kalau kita bahaya bayangannya tidak nampak, tinggal nunggu waktu ini kan gitu. Kalau kita jangan sembrono kalian kok pengen bayangannya nggak nampaknya ingin Nabi. Itu nyawa kalian diambil tuh kalau bayangannya tidak nampak itu. Tanda-tanda itu ya. Salah satu tanda kalian, tanda kita tuh sudah nak diambil nyawanya, itu berarti kita kalau di matahari itu tidak nampak bayangannya. Nah, itu bedanya kita dengan Nabi ya. Nabi itu ibaratnya di bawah sinar matahari itu tidak nampak bayangannya karena matahari itu kalah bercahayanya dengan cahayanya baginda Nabi. Beda kalau kita memang geseng ya kan itu. Kalau kita tidak nampak di bayangan tadi sudah siap-siap malaikat maut itu kan gitu. Itu bedanya. Asli Pak, itu asli ya. Itu seperti itu ya. Jadi Nabi itu namanya juga tidak bisa dibandingkan. Dan nama dari Nabi Adam hingga Yaumul Kiamah itu baru Nabi itulah yang namanya Muhammad itu. Jisimnya juga begitu. Itu tadi keistimewaannya ya. Tidak pernah mimpi basah, tidak pernah menguap. Wala yura asru baul. Beliau kalau buang hajat kecil itu langsung hilang, nggak nampak. Baunya pun beda, nggak macam punya Pak Janis, pesing, umpama kan itu. Nabi beda. Nah, itu begitu. Jadi bekas air seninya itu tidak nampak. Wala yura asru bauli madas zamani. Nah, terus Nabi itu, makanya jisimnya Nabi kok luar biasa itu, keringatnya wanginya minta ampun. Kalau kalian kok mimpi ketemu Nabi, kebetulan kok diajak salaman, itu tangan kalian cium 40 hari itu masih wangi. Nah, itu begitu. Kalau kalian kok ketemu Nabi, ya, kok kalian diajak salaman, itu 40 hari wangi tangan kalian tuh masih belum hilang. Selama 40 hari. Pak saya gosok-gosok Pak, nggak urus, nak kalian gosok, nak kalian bong pun itu, ya kan itu ndak masih nggak hilang bau dari wanginya baginda Nabi. Belum dapat, sabar Pak. Nah, kalau mu'alif rahimahullah itu begitu ya. Nah, terus Nabi itu termasuk apalagi istimewanya lagi itu wal khalfu kal amam, belakangnya sama depannya tuh sama. Nabi lihat ke depan sama belakang ya sama saja. Terus Nabi itu ketika berjalan itu dinaungi sama awan mendung. Nah, itu begitu. Kalau pas panasnya nemen, sebagai tanda-tanda kenabiannya baginda Nabi. Kalau Nabi itu duduk di suatu pohon,
Lah itu naungan pohon itu mengarah ke Nabi. Saking ibaratnya tuh senangnya pohon itu bisa bergerak, ibaratnya naungin Nabi. Apalagi kok untuk bersenderan tuh, senangnya minta ampun pohon. Kalau kita kan enggak, pohon untuk kita senderan mati ukurannya. Titanus. Lalu alif rahimahullah. Ya itu maksud saya tuh Pak. Nah, itu seperti itu ya. Nah, wal ata'u dan juga pemberian ya. Tidak ada apapun itu yang diberikan oleh Nabi sebelum Nabi baginda Nabi Muhammad itu yang melebihi yang diberikan kepada baginda Nabi. Ini kata-katanya ato ya. Ato itu kalian kalau baca di Quran itu ada dua, ada ata, ada ato. Nah, kalau ato itu pemberian yang tidak diambil lagi sama Allah. Kalau utia atau ata itu pemberian yang bisa diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utia Musa, kan pakai ta itu. Nah, kalau rumusnya itu kalau pakai ta, itu potensi bisa diambil lagi sama Allah. Tapi kalau pakai to, nah, biasanya baginda Nabi itu pakai to itu. Nah, itu ibarat pemberian dari Allah yang potensinya tidak diambil lagi. Wal khata'u dan juga umpama kok Nabi itu ada kekeliruan. Nabi itu kelirunya Nabi wae jadi sunnah. Kelirunya Nabi wae jadi sunnah untuk meringankan umatnya. Contoh bolak-balik saya sampaikan yang mudah. Nabi dikasih lupa, dikasih tertidur sekali yaitu tentang sholat subuh. Kan ditiru umatnya semuanya sekarang. Asal subuhan kesiangan. Padahal Nabi cuma sekali. Dikasih lupa cuma sekali. Nah, termasuk lagi yaitu Nabi pernah sholat, entah riwayatnya kalau tidak duhur asar ya. Yaitu Nabi sholat cuma 2 rakaat. Nah, akhirnya apa? Ya tadi ditanya ya Nabi ini memang dinusah sholat duhur jadi 2 apa jadi apa memang engkau lupa? Akhirnya dikonfirmasi apa benar tadi yang dikatakan Dzulyaden, sahabat namanya Dzulyaden. Yang pemberani nanya sama Nabi waktu itu Dzulyaden namanya. Lainnya ya nurut baik. 2 ya malah enak, cepat kan gitu. Nah, itu ada yang tukang protes itu niru Dzulyaden itu. Nah, akhirnya dikonfirmasi sama sahabat yang lain apa benar yang dikatakan Dzulyaden, benar ya Rasulullah. Akhirnya apa? Menjadi sunnah Nabi. Itu kalau sholat, kalau kok lupa ya kan, baru 2 rakaat kok salam padahal sholat duhur. Jadi nggak payah ngulangi lagi. Tinggal seperti yang dicontohkan Nabi, tegak lagi nambahi 2 rakaat. Gitu jadi sunnah. Jadi keringanan, jadi enak untuk umatnya. Kalau kita kan enggak salah kita jadi problem. Bener kita lo jadi problem, apalagi salah kita. Kalau kita itu begitu. Perasaan kita kan Pak Janis, masyarakat atau kawan kita nih kan, aduh ini itu. Perasaan kita tadi nak ngasih solusi, ya kan? Supaya menjadi lebih baik. Lihat ternyata kalau kita ya bukan Nabi ya. Kalau kita, lihat ternyata kita nak ngasih solusi tadi, bukan itu mendapatkan solusi masalah tadi, tapi tambah masalah gara-gara adanya kita. Karena kita sendiri itu sumber masalah gitu loh. Lalu mu'alif rahimahullah. Kita kalau belum bisa menyelesaikan diri sendiri, bagaimana kita nak menyelesaikan orang lain? Andai kan kita nimbrung katanya tuh, nyari memberikan solusi bukan tambah solusi, tapi timbul malah tambah masalah. Karena diri kita sendiri itu sudah masalah, padahal sebelum ada kita nggak ada masalah loh. Ketika kita ada tak menjadi masalah. Itu begitu. Yang sok-sokan kita itu ya, jangan sok penting kita itu hidup ya. Nah, itu Islam Pak, ya kan itu. Waridho dan juga ridhonya Allah wah, sungguh luar biasa ya. Nabi itu dikasih hak syafaat gak seperti nabi-nabi lainnya. Ridhonya Allah sudah diberikan oleh Allah. Nah itu ya. Bahkan saking ridhonya Allah kepada Nabi itu besok umat yang duluan masuk surga yaitu umatnya baginda Nabi. Nabi itu baginda Nabi Muhammad itu ya. Kalau kalian kok tidak banyak-banyak baca sholawat atau tidak kagum sama baginda Nabi, itu berarti hati kita tuh sudah agak-agak keras.
Nabi itu tidak ikut dosa, nah itu ikut nanggung dosanya umatnya. Karena ada hadisnya yang keren tuh. Nah besok kalau kalian kok pas di Raudhah di depan makam Nabi itu ada tulisannya syafaati li ahlil kabairi min ummati. Depan makam Nabi itu ada tulisan begitu. Sudah ada pernah yang nengok? Ya, macam mana caranya biar nengok toh? Caranya begitu. Nabi itu kita yang dosa ya kan, padahal yang tukang selingkuh tuh Pak Tamrin. Nah ini yang nanggung jawab Nabi, orang sebaik apa beliau itu coba bayangin. Nah, ya kan, yang tukang selingkuh Pak Guru Tamrin. Semurid-muridnya tuh Pak Tamrin tuh tukang selingkuh ya kan. Nah ini yang nanggung jawab Nabi syafaati li ahli kabairi an umati min umati. Jadi syafaatku untuk ahli-ahli dosa besar bagi umatku. Itu begitu. Kurang apa kita kepada Nabi? Ngono kok juga nurut dulu ya kan. Itu yang pertama, 5 itu. Sekarang baru diterangkan ya. Amal ismu adapun namanya Nabi. Fanadahu maka memanggil-manggilhu kepada nama Nabi birisalati dengan risalah. Walam yunadahu dan tidak memanggil siapa Allahu kepada Nabi bil ismi dengan Nabi. Kama seperti keadaan nada yang memanggil siapa Allah jami'ul anbiya'i kepada seluruh para Nabi alaihimussalam. Mislu Adam seperti contohnya Nabi Adam, wa Nuhun dan Nuh, wa Ibrahimu dan Ibrahim, wa Ghurim dan selain itu. Jadi baginda Nabi itu dipanggilnya apa? Toha, Yasin. Ya itu panggilan huruf nida. Jadi sin itu salah satu namanya baginda Nabi. Sudah pernah tahu? Nah, tahunya Pak Janis kan Yasin gitu ya. Padahal namanya cuma sin loh Pak itu. Nama baginda Nabi itu cuma sin gitu. Tahunya Pak Janis kan Yasin itu jadi satu ya. Nah ya. Jadi namanya Nabi itu sin itu termasuk namanya baginda Nabi. Itu begitu. Ya itu panggilan, ya itu hai. Hai. Ya Rifita, nah umpama gitu. Itu Yasin, nah itu gitu. Ya Tamrin, nah umpama ya kan itu. Itu seperti itu. Jadi sin itu adalah salah satu nama baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu. Toha. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala fi kitabihi di dalam kitabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-Azizi yang mulia. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Allah manggil kepada Nabi, ya ayyuhar rasul, wahai utusan, balik menyampaikanlah engkau ma kepada segala sesuatu unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu. Wahada dan adapun inilah panggilan ya ayyuhar rasul itu fi waqti inzalil wahyi di dalam waktu turunnya daripada wahyu. Ini salah satunya ya. Quran itu boleh dibaca nuzulul Quran, boleh dibaca inzalul Quran. Tapi kalau inzal itu kayaknya kalau ngajinya Ripita itu kan aneh ya kan gitu, sudah terlanjur dipakai itu. Kalau apa Guru Tamrin paham itu inzal sudah terlanjur pakai itu, maka tidak begitu populer di Indonesia. Nazalal nuzulul Quran, inzalul Quran, itu boleh ya. Itu ketika beliau mendapatkan wahyu panggilannya itu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Amal waktil mukafahati adapun waktu menghadap faqala ta'ala maka berfirman siapa Allah Ta'ala linabina kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji ketika malam mi'raj ya Muhammadun sal tu'tihi ya Muhammad wahai Muhammad sal memintalah engkau tu'tihi maka memberikan siapa sayahi kepada permintaanmu. Amal jismu adapun jisimnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida da'a
Maka ketika memanggil siapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an kepada sesuatu, fajaba maka menjawab siapa huwa ya baginda Nabi binafsi dengan dirinya, anhu dari jisimnya. Walam yaf'al dan tidak mengerjakan dalika kepada demikian andaikan kok dipanggil lisa iril ambiyai kepada seluruh para nabi. Wadalika dan demikian itu tentang masalah jisimnya Nabi bahwa beliau mengerjakannya sendiri andaikan kok dipanggil atau diperlukan. Anahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu roda mengembalikan ainal Qatadah kepada matanya sahabat Qatadah ba'da angsakotot setelah jika jatuh apa mata tersebut ila khaddihi kepada pipinya Qatadah wa nahudalika dan sepadanya itu. Jadi sahabat Qatadah itu pernah matanya tuh sampai coplok gara-gara yang beloi Nabi perang gitu. Tapi dibalikkan sama Nabi. Itu Nabi mengerjakannya sendiri maksudnya. Amal atau adapun pemberian yang Allah berikan atau memberikan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bila su'alin dengan tanpa permintaan. Nabi itu tidak minta, selalu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kok baginda Nabi minta. Contoh doa waktu hujan loh, doa minta hujan. Itu gara-garanya kan apa itu? Istilahnya itu ada sahabat Nabi lagi khutbah tentang kiamat. Ya kan? Jadi karena waktu itu kemarau panjang, namanya orang Badui, orang goblok kan. Bahasa kita ya orang goblok lah, orang pedalaman, bahasa kita orang kubu. Muhammad kamu bahas kiamat terus, yang penting sekarang tuh ternak pada mati. Apa tidak ada rumput, tidak ada makanan untuk apa pada mati. Yang penting itu hujan yang penting tuh. Nah itu. Nah, maka itulah Nabi itu meminta. Apa tuh doanya Pak? Doa minta hujan tuh. Allahumma. Wah, Allahumma janib syaitan. Aneh Pak. Yang dihafal kok itu Pak itu. Lainnya gitu loh. Krungu pita loh. Yang lainnya. Allahumma, yang doa minta hujan tuh loh Pak, goesan, itu loh, itu Nabi ketika khutbah itu, mulai itu langsung hujan dia berhenti. Yang minta Nabi kan, langsung bingung, walaupun waktu kemarau waktu itu kan itu, pokoknya panitia langit dia pening ya kan, yang minta Nabi, orang terkasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, akhirnya tidak berhenti sampai lupa Nabi kan. Wah, akhirnya ini celaka juga Nabi, hujan tidak berhenti ya, baru dimintakan berhenti oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya inna a'tayna kal kausar, inna sesungguhnya kami a'tayna memberi siapa kami kepadamu wahai Muhammad al kausar kepada telaga Kausar atau menikmat yang banyak diartikannya ya. Wa qaula dan berfirman siapa Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, wala saufa yu'ti dan pasti akan memberikan siapa Allah kepadamu wahai siapa rabbuka Tuhanmu fatardha maka sampai rela sampai puas siapa engkau. Jadi kalau Nabi itu dikasih itu sampai baginda Nabi itu puas. Kalau kita kan enggak, dikasih apa wae kan kurang. Istri satu ya kurang, sudah dikasih istri ya kurang, mobil satu ya kurang, sawit sehektar ya kurang, pokoknya kurang terus kalau gitu. Dan Nabi itu kalau diberi Allah Subhanahu wa taala sampai beliau itu puas, ridho, rela, puas. Wa mal khata'u dan adapun kekeliruan fadzakara maka lalu ingat siapa baginda Nabi al-afa kepada kemaafan qabla dzambihi sebelum mengerjakan dosanya. Haitsu qala sekiranya berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, afallahu angka afa, memaafkan siapa Allah angka untukmu wahai Muhammad. Aema artinya segala sesuatu waqa'a yang jatuh apa mingka darimu min tarkil afdoli dari meninggalkan kefadolan wal ula dan keutamaan.
Nanti kalian pada apa juga pada protes pula ya. Enak nian kalau Nabi Pak. Mosok salah-salah kok dimaafkan sama Allah. Kita kan enggak. Beda. Itulah ibarat kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kepada Allah itu sebagai apa? Ya kalau sebagai kekasih ya salah-salah ya dimaafin. Keliru-keliru dikit ya dimaafin. Nah, contoh gini. Siapa nih ya? Punya anak Pak Janes lah ya kan. Anaknya ya kan. Kan degil-degil dikit anaknya. Kan dimaafin. Gitu. Mbak motor tuh motor baru jatuh jedret, pada pecah-pecah ya kan. Anaknya yang paling dikasih, disayangi, apapun minta dikasih. Tidak apa-apa lah anak, biarlah motornya tuh yang penting kamu selamat, kan gitu. Nggak apa-apa kan? Coba kalau orang lain, wah tidak bisa. Hitung-hitungan, berapa tuh? Nah, kan gitu. Nah itulah status kita kepada Allah tuh begitu. Status makhluk kepada Allah tuh begitu. Kita sebagai apa? Jadi kalau kita mandang orang lain tuh jangan sembrono. Katanya Pak Guru Tamrin tuh katanya Ustadz kepala madrasah kok gitu. Dia tuh Ustadz kekasihnya Allah, salah-salah dikit tidak apa-apa. Beda dengan Pak Degiwo, ya. Salah dikit wae, kau. Nah, pembantu dengan saudara kan beda. Saudaranya salah-salah dikit mangan tiba-tiba masuk ke dapur nyomot kan tidak apa-apa, nggak marah tuan rumahnya. Nah coba kalau pembantunya, nah begitulah kita, status kita kepada Allah itu bagaimana. Nah itu, jadi andaikan ada orang lain salah, maksudnya saya itu kita jangan menghakimi, watonya guru madrasah, Pak Guru Tamrin itu begitu. Malah SMS-an baik sama jando. Wah, ya, umpama yang begitu bisa jadi dimaafkan sama Allah wong kekasihnya. Kan gitu. Nah, beda dengan muridnya Pak Tamrin, Pak Janes ya kan. Nah, bisa jadi Allah marah. Kau ini ibadah masih payah-payah malah SMS jando pula. Buat masalah wae kau ini ya. Jadi masalah. Gambarannya begitu. Pak Tamrin umpama ya. Umpama itu saudaranya tuan rumah datang ke rumah saudaranya itu ya kan, tiba-tiba masuk assalamualaikum ya tidak ya kan, tiba-tiba ada jajar ya langsung dimakan, ke dapur ada daging baru dimasak lo belum selesai sudah diambil dari kuali ya dimakannya, marah dah kira-kira saudaranya tadi. Biasanya paling kan negur gini, kamu tuh boleh sabar dulu paling kan gitu. Nah coba kalau pembantunya atau orang lain datang ke situ, tiba-tiba masuk ngambil diusir sama orang itu. Nah, itu begitu gambarannya ya. Nah, itu bedanya begitu. Nah, itu tadi agak-agak kekasihnya Allah macam Pak Guru Tamrin kan. Salah-salah dikit nggak apa-apa Pak Janes jangan ditiru. Ini Pak Janes iri pula. Cemano lah guru aku. Ya kan? Kok malah SMS sama jando. Wow, jangan ditiru. Lain ada ilmu itu yang muridnya boleh niru, ada yang tidak Pak ya. Ya seperti itu khususon. Biarin kalau beliau mungkin tidak apa-apa sama Allah tuh gitu ya. Adil itu maksudnya ya, wa amal khata'u fadzakir afa qabla dambi khaisu qala. Maksudnya gini, kita jangan iri andaikan ada para nabi, para apa kok dimaafkan oleh Allah. Ya karena betul-betul kekasih. Kalau kita ini apa? Sholat tidak karu-karuan ya kan. Wong pas sholat itu udah ingat Allah, apalagi nggak pas sholat. Nah coba kalau kita, ya kalau beliau-beliau itu tidak begitu. Apapun keadaannya tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita sholat udah ingat. Yang eling bawang merah lah, bawang putih lah, atuman, odel lah, panen sawit lah, semacam-macam kalau kita. Hutang lah, yang mekar lah, yang mandiri lah, yang BRI lah, BNI lah. Belum hutang sama tetangga. Oleh mu'alif rahimah. Nah, kalau Pak Janes ya belum cewek lah kan gitu. Itu begitu. Itu bedanya kita dengan para nabi atau kekasih-kekasihnya Allah yang lain. Jadi kesalahannya itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya ya seperti itu tadi ya. Wa amar ridho, dan adapun ridho atau kerelaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yurid, maka tidak menginginkan siapa Allah alaihi kepada nabi
tahu kepada fidyahnya Nabi, wala sodakotahu, dan juga tidak menginginkan sodakonya kepada Nabi, wala nafaqatuhu, dan juga tidak menginginkan daripada nafkahnya Nabi. Kama roda, kama seperti keadaan roda yang menolak siapa Allah kepada dari mulai fidyah, sodakoh, dan nafkah ala sairil anbiya'i, atas seluruh nabi. Artinya gini, Allah tidak pernah menolak apa yang dikorbankan oleh Nabi, ya kan? Nabi itu apa namanya, segala sesuatu. Ada orang keliru, ingat ada hadisnya ya, ada orang keliru puasa yang seharusnya tidak berhubungan suami istri, berhubungan suami istri, dikasih tahu kamu merdekakan budak perempuan, tidak telap Nabi puasa 2 bulan, jangan 2 bulan Nabi, wong sebulan kecolongan gitu kok, jangan gitu. Sudah ngasih makan 60 orang fakir miskin, saya kasih siapa Nabi? Yuk orang yang fakir di tempatmu, yang paling fakir dulu saya. Oh, ya sudah, ini kak, ini untuk kamu lah, kan gitu. Nah, itu. Jadi Nabi nyiapkan gandum, disuruh ngasihkan fakir miskin sebagai ganti fidyah dia tadi. Nah ternyata kata dia yang paling miskin ya dia daerah situ ya dirinya. Wis miskin akan dosa ya, kasihan macam itu. Itulah tapi umatnya Nabi, tapi ya dikasih sama Nabi. Belum satu lagi itu yang korban-korban itu. Nabi lo korban, satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya, supaya yang umatnya yang kere-kere itu nggak korban, nggak apa-apa, sudah dikasih korban sama Nabi 2 kambing, yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk umatnya. Nah, itu fidyah atau korban sedekahnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sudah paham itu ya, perjuangannya Nabi. Belum tadi syafaati li alil kabair tadi ya. Fa inna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu duha apa itu namanya, berkorban siapa Nabi an umatihi, atas umatnya, wa kafaro, dan memberikan kafaro an umatihi, dari umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa babi jima'in, bisa babil jima'i, dengan sebab jamak fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi itulah keistimewaan yang dipunyai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada 5 yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama namanya, yang kedua jisimnya, yang ketiga pemberiannya, yang keempat kesalahannya, yang kelima ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.